Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kencang suaranya, malam baru bapak ya. Malam ini 20 ya. Lihatin tuh kamera, masalah. Jauh dilihatin nih. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فرح بنور رمضان حرم الله فساده ولم يرد صدق الله عليه وصدق رسوله الكريم ونعم على ذلك من السجين والسجين walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Bang Imam, Bapak saya Pak Abdul Ghani, ya, ini hampir semua Bang sendirian kayaknya. Ya, yang menghormati Bapak Ibu serta remaja putra putri yang saya banggakan dan saya cintai. Puji dan syukur pada sama-sama senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita sehingga pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah di malam yang ke-22 ya. Malam ke-20. Masih ingat aja kalau bukan buru-buru ya. Malam yang ke-20 alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan lahir dan batin sehingga kita melaksanakan ibadah puasa siang hari dan dilanjutkan malam hari melaksanakan ibadah sholat isya, dilanjutkan dengan sholat rawih dan witir. Insyaallah setelah kita lakukan aktivitas kita, sholat kita, tarawih kita akan mendapatkan ganjaran pahala dan tentu saja keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sholat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padanya para sahabat serta pengikutnya, insyaallah kita selalu umatnya akan mendapatkan sahabat di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ini kultum ya, jadi bukan penutupan 3 menit sehingga materi hanya 4 menit ya. Sebelum mengawali kultum ini saya ingin bertanya, mungkin dari sekian banyak jamaah ini orang yang terpilih pada malam hari ini sampai saat ini dengan penuh keikhlasan saya, alhamdulillah. Saya ingin tanya kepada Bapak-Bapak, siapa yang sudah khatamnya sampai malam ini, yang khatamnya dari 5 kali, siapa enggak? Yang sudah menghatam dari 5 kali? Ada enggak? Ada hadiahnya dari saya. Ada enggak kira-kira? Yang 4 kali ada enggak? Yang khatam 4 kali, Bapak Ibu? Ada undangan coba? Bu, yang ada Bu. Nih, saya tahu ini Bu. Yang angkatnya 5 kali udah siapa Bapak Ibu? Wah, kasih tahu dulu. Yang 5 kali ada. Ada. Ya kalau ada saya tahu lagi. Yang 4 kali siapa? Susu ya saya. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ya, guru. Alhamdulillah. Ya, Pak Guru. Pagi. Ya, nanti sampaikan ya. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil-muttaqin." Ayat ini ada kaitannya dengan semangat dan kegembiraan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Wasari'u, bersegeralah, bergembiralah, bersukacita untuk menggapai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan ini ada riwayat yang saya atas
Hadis Nabi Muhammad SAW, man fa'ila biduhi Ramadan karramallahu jasadahu wa lam. Barang siapa bergembira, barang siapa bersukacita dan senang karena masuknya bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya daripada api neraka. Ya, jadi dengan bergembira saja ternyata Allah sudah menjanjikan itu dijauhkan daripada api neraka. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya jauh sebelum Ramadan kita sering mendengar amalan dari anak bersolawat. Bagaimana bersolawat? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana. Sudah disampaikan dengan penuh sukacita dan gembira bahwa ini tinggal 2 bulan lagi akan memasuki Ramadan, gitu ya. Sehingga demikian maka ia atau orang yang memang bergembira dengan sungguh-sungguh bergembiranya, ia akan sambut dengan penuh sukacita. Dia isi Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, mulai saum, mulai qiyamul lail, dan berbanyak membaca Al-Quran. Sehingga janji Allah yang pertama adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa sih kita bisa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Sebab ada ampunan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, ada ampunan yang janjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab di bulan puasa ini adalah bulan yang paling istimewa, datang hanya sekali, ditunggu-tunggu 11 bulan. Kalau kita sia-siakan, tentu saja ini akan sangat merugikan buat kita. Kalau kita beristiqomah, maka bulan ini adalah bulan terakhir kali ini saya ada di bulan suci Ramadan, gitu ya. Oleh karena itu saya harus bersungguh-sungguh. Kalau tahun lalu saya hanya 1 kali tadarusan, maka di tahun ini insya Allah saya akan 2 kali khatam Al-Quran. Kalau tahun lalu saya puasanya masih asal puasa, tidak puasa hanya menahan lapar dan haus, tidak menjaga lahir dan batin sampai pikiran, maka di tahun ini insya Allah saya akan meningkatkan kualitas puasa saya. Karena yang saya harapkan adalah keridoan. Kalau berbicara pahala, tidak cukup Bapak Ibu kita untuk masuk surga, sebab surga itu ada di tangan Allah, hanya Allah yang meridhoinya. Kalau Allah ridho, apa yang tidak mungkin? Ya, jadi bukan tergantung banyaknya sholatnya, banyaknya amalnya, banyaknya tahajudnya, banyaknya ibadah-ibadah yang memberatkan. Tetapi jika Allah ridho, nanti maka siapapun bisa masuk surga. Bisa jadi orang yang hanya menyingkirkan duri dan paku di tengah jalan, Allah ridho memasukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi kita hanya memberikan senyum, sapa dan salam terhadap sesama, Allah juga ridho memasukkan kita ke dalam surga. Bisa jadi Allah ridho manakala kita masuk ke kamar kecil, kita membuang air kecil, ternyata sudah banyak kotoran yang bukan kotoran kita, tetapi kita mau menyiram membersihkannya. Itu pun adalah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam adalah agama yang tidak memberatkan. Wa yasiru wa la tu'siru, gitu ya. Permudah dan jangan bersulit beragama itu. Wa basiru wa la tunadiru, gembirakanlah pada semua umat sehingga mereka tidak lari. Sehingga dalam hal ini yang pertama adalah ampunan yang diharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua tentu saja selain yang pertama ampunan Allah, yang kedua adalah wajanatin wasariqama furutin rabbika wajanatin adwas samawati wal ardh, yakni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang itu diperuntukkan bagi yang dijanjikan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ketika senang saja, bergembira saja kita menyambut datangnya bulan Ramadan, itu pun sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi senangnya kita kan kadang-kadang berbeda-beda motivasinya. Ada senang cuma di mulut dan di kulit saja, gitu ya. Yang pertama kelihatan menampak bahwa orang itu berjejak sampai ke jalan. Ternyata di malam dulu dan ketiga sudah mulai tiris. Semakin banyak yang kurangnya. Nah, bagaimana ini kita terjadi? Oleh karena itu kita perlu keistiqomahan dalam beribadah, gitu ya. Jadi tingkatkan terus amal ibadah kita. Kalau Allah sudah
siapa yang meragukan tentang janji Allah. Kadang kita lebih percaya kepada janji-janji manusia yang nantinya akan seperti ini, dibagi ini, dibagi itu, mencari uang dari caleg-caleg sebagainya, dijanjikan. Tetapi apa terjadi di kemudian hari ternyata tidak gigit jari, gitu ya. Hanya mengharap yang tidak ada kepastian. Tetapi janji Allah tentu saja akan memperoleh hasil minimal surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya. Jadi di Ramadan tahun ini ternyata memang ada perbedaan mengawali awal Ramadan. Ada yang tanggal 11 dan ada yang tanggal 12. Kita memaknai sebagai suatu keberkahan dalam hal ini. Ya, karena dua metode yang berbeda, tentu saja hasilnya juga berbeda, Bapak Ibu. Ya, yang satu menggunakan hikam turun, iya. Cara melihat bulan baru, kalau kita belajar di pahit, Bapak Ibu, anak-anak sekarang kalau belajar itu kayaknya malas atau hitung-hitungan. Tapi kalau HP masih senang dia, matanya matung jadi melek. Tapi kalau lihat gunung saja sudah sempat matanya. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu kita bekali dalam anak kita. Kita dorong anak kita ke depan. Bagaimana untuk meningkatkan belajarnya, diawasi. Jadi jangan dilepas. Dengan siapa dia bermain, kemana dia bermain, seperti itu. Jadi dia berhawa. Tetapi kita depan tentu akan lebih berat daripada masa-masa kita dahulu. Sekarang Bapak Ibu perhatikan, yang tadarus kita lihat orang itu lagi mudah ujung lagi isbah 40. Alhamdulillah masih ada. Tapi kita sebenarnya kalau pembulgarnya sampai ganti kira-kira 20. Ya, katanya mati dulu kalau mati sekarang. Kayak itulah kira-kira. Makanya introspeksi untuk kita. Nah, sejauh mana kualitas ibadah amaliyah kita di bulan suci Ramadan dari tahun-tahun tentunya akan lebih meningkat. Baiklah, itu saja mungkin kultur kuliah 7 menit tidak lebih dari 7 menit. Ya, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.